Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam buku kisah Nabi Muhammad SAW, dijelaskan peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah. Dalam kisah ini, ada kesamaan Nabi Muhammad dengan Dewa Krishna. Pasalnya, ada sejumlah kesamaan kisah sampai pada keserupaan ajaran kehidupan Dewa Krishna dan ajaran Islam Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, artikel ini sebatas membahas kesamaan ajaran-ajaran dan kehidupan antara Nabi Muhammad SAW dan Dewa Krishna. Ya boleh jadi, artikel ini hanya sebagai kajian spekulatif dan bukan menjadi rujukan ilmiah. Dewa Krishna menurut Islam sama sekali tidak disinggung dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis. Demikian juga sebaliknya, Nabi Muhammad bukan menjadi bagian ramalan dari ajaran-ajaran dari Dewa Krishna. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Dewa Krishna yang sama dengan ajaran Islam, silahkan baca Belajar Islam dengan Prabu Dewa Krishna. Namun, satu hal yang perlu dicatat bahwa Krishna pernah mengatakan bahwa di mana suatu saat ketika kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, maka Krishna akan menjelma untuk menjadi pelindung orang-orang saleh dan menghukum orang-orang jahat. Krishna akan lahir dari zaman ke zaman. Hal ini tercantum dalam khotbah Krishna saat memberikan petuah dan wejangan kepada Arjuna pada Bharatayuda. Bertepatan dengan rusaknya moral bangsa Arab pada saat itu yang tidak ketulungan di mana kebenaran telah hancur dan kejahatan merajalela, lantas Muhammad kecil lahir sebagai penggembala domba atau kambing yang pada akhirnya membawa ajaran Islam sebagai agama besar di dunia. Nabi Muhammad kemudian terlibat dalam beberapa perang besar untuk memusnahkan orang-orang kafir, yang dianggap tidak berada pada jalur kebenaran. Peran ini sama halnya dengan Krishna saat ikut menjadi tokoh sentral dalam kisah Mahabharata, saat perang menumpas angkara murka bernama Bharatayuda meletus. Nabi Muhammad dan Krishna adalah penggembala hal yang paling menarik, dan muncul spekulasi bahwa ternyata Nabi Muhammad reinkarnasi Dewa Krishna, yaitu dua-duanya pernah menjadi seorang penggembala. Bahkan, Krishna sendiri pernah dijuluki sebagai sang penggembala. Bedanya, Nabi Muhammad menggembala kambing atau domba. Sementara itu, Krishna menggembala sapi. Sepertinya hal ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan hendak memberitahukan kepada kita tentang sejarah manusia suci, yang merupakan manifestasi Tuhan yang turun di bumi, sebagai penumpas kebatilan dan penegak kebenaran. Itulah Nabi Muhammad adalah manusia suci dan paling sempurna, sedangkan Krishna adalah seorang raja, ksatria, sekaligus manusia suci yang mencapai tingkat dewa. Kalau ajaran Nabi Muhammad secara substantif mengkristal ke dalam satu kata, yaitu Islam, yang berarti damai, kesejahteraan, dan keselamatan, maka ajaran-ajaran Dewa Krishna bertumpu pada dharma, kebajikan, dan pengabdian hidup kepada Sang Maha Kuasa. Nabi Muhammad SAW dikatakan reinkarnasi Krishna, jadi ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan spekulatif tentang Nabi Muhammad SAW, adalah reinkarnasi dari Dewa Krishna. Pertama, keduanya sama-sama penggembala. Kedua, Krishna akan lahir dari zaman ke zaman, di mana kebenaran runtuh dan kejahatan merajalela, bertepatan dengan situasi bangsa Arab dalam zaman jahiliyah. Lantas muncul Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Krishna dan Muhammad adalah manusia suci, yang merupakan manifestasi dari Tuhan yang Maha Kuasa di bumi, untuk memberikan ajaran-ajaran dan petunjuk kepada manusia. Dalam Islam, Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Dalam Hindu, Krishna adalah manusia suci setingkat dengan dewa, bahkan menjadi manifestasi Tuhan itu sendiri. Keempat, Krishna dan Muhammad sama-sama terlibat dalam perang dan pertempuran melawan kebatilan, angkara murka dan kejahatan. Krishna bersama dengan Pandawa berperang melawan Kurawa sebagai simbol kejahatan, ketamakan, dan amoralitas. Sementara itu, Nabi Muhammad bersama para sahabat berperang melawan kaum kafir yang sama-sama menjadi simbol ketamakan, kejahatan, dan amoralitas. Kelima, Nabi Muhammad dan Krishna sama-sama mengajarkan satu prinsip tentang kebajikan, dharma, kewajiban manusia, kebenaran, cinta kasih, welas asih, damai, kesejahteraan, dan pengabdian kepada Yang Maha Kuasa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan yang dipakai Rasulullah untuk mengenalkan kepada umat Muslim, dan Yang Maha Kuasa adalah kata ganti untuk Tuhan yang digunakan Krishna. Sementara itu, kata reinkarnasi yang saya maksud di sini untuk menyebut kalimat Krishna yang menjelma dari zaman ke zaman di setiap kebenaran runtuh dan kejahatan berjaya yang hadir untuk menegakkan kebenaran. Penjelmaan jiwa yang saat itu menjadi Krishna akan menjelma dalam bentuk lain dari setiap zaman, dan Nabi Muhammad yang lahir pada tahun 570 sampai 632 Masehi serta Krishna yang hidup pada zaman sekitar 3000 sebelum Masehi, merupakan manifestasi dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa. Adapun kesamaan itu hanya sebatas perbandingan saja, yang pasti sesuatu yang dikerjakan dengan baik, itulah semua ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu sangat mulia di mata Tuhan, siapapun yang menjalankan perintah Tuhan, sebagaimananya mereka diutus membawa kebenaran di muka bumi, itulah tujuan yang mulia, hanya saja membedakan setiap agama yang kita jalankan. Semoga saja dengan cerita ini hanya sebagai referensi, perbandingan kebijakan yang mereka jalankan, adapun kebenarannya semua datang dari pemilik alam semesta. Baik buruknya kehidupan dunia kita bisa menilai setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Salam budaya dan salam hormat dari saya channel Gumata.